Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Raka Dwi Setiawan, NIM 23010180202. Saya mahasiswa IAIN Salatiga semester 2. Ya, di sini saya akan menjelaskan dari materi kelas 7 SMP atau MTS, mata pelajaran pendidikan agama Islam, yaitu mengenai perilaku ikhlas, sabar, dan pemaaf. Sudah menjadi maklum bahwa ikhlas merupakan salah satu syarat diterimanya amal seseorang. Ikhlas merupakan syarat mutlak diterimanya amal. Tanpa keikhlasan, sebaik apapun amal yang dilakukan oleh seseorang, tak akan ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 146 yang artinya, kecuali orang-orang yang bertaubat dan mengadakan perbaikan dan berpegang teguh pada agama Allah dan tulus ikhlas mengerjakan agama mereka karena Allah, maka mereka itu adalah bersama-sama orang yang beriman pahala yang besar. Setiap perbuatan manusia itu dimulai dari gerak hati atau niatnya. Oleh karena itu, yang harus diluruskan pertama kali agar tercapai derajat mukhlisin adalah niat di dalam hati. Niat yang baik akan menghasilkan perbuatan baik. Begitu pula niat yang ikhlas akan mengantarkan ke perbuatan yang ikhlas pula. Dengan ikhlas, hati menjadi tentram, tidak ada beban yang memberatkan dalam hidup kita. Perilaku ikhlas dalam kehidupan sehari-hari sebagai penghayatan dan pengalaman di surat An-Nisa ayat 146 dapat diwujudkan dengan cara: 1. Gemar melakukan perbuatan terpuji dan tidak dipamerkan kepada orang lain. Yang kedua, ikhlas dalam beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, tidak mengharapkan pujian atau sanjungan dari orang lain. Yang keempat, selalu berhati-hati dalam bertindak atau berperilaku. Yang kelima, tidak pernah membedakan antara amal besar dan amal kecil. Yang keenam, tidak menghitung-hitung apalagi mengungkit-ungkit kebaikan yang pernah diberikan kepada orang lain. Untuk perilaku yang kedua adalah perilaku sabar. Sebagai makhluknya, manusia memang tidak luput dari cobaannya. Ada yang diuji dengan cobaan yang sangat berat, dan juga ada yang diuji dengan cobaan yang ringan. Itu semua tergantung dari derajat di hadapannya. Untuk itu kita dituntut untuk sabar, seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 153 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Sabar merupakan pengendali hati untuk selalu istiqomah dalam berbuat baik. Sabar juga berarti menahan diri dan tidak melampiaskan nafsu angkara murka, mengendalikan lidah untuk tidak berbuat keluh kesah, dan mengontrol anggota tubuh untuk tidak bertindak anarki. Orang yang sabar tidak hanya bersifat lapang dada saat menghadapi kesulitan dan musibah, tetapi juga teguh dalam pendirian atau istiqomah. Istiqomah di sini yaitu memperjuangkan kebenaran dan selalu dinamis dan optimis dalam meraih masa depan yang lebih baik dan bermakna.
Sabar itu ada beberapa macam, antara lain sabar menjalankan perintah Allah, sabar menjauhi kemaksiatan atau meninggalkan larangan Allah, sabar menerima dan menghadapi musibah dari Allah, sabar dalam menuntut ilmu pengetahuan, serta sabar dalam bekerja dan berkarya. Kelima kesabaran tersebut berkaitan erat dengan ketahanan mental dan spiritual, sehingga kesabaran itu selalu menuntut ketahanan jiwa dan kekayaan mental spiritual yang tangguh. Contoh perilaku sabar menurut Al-Quran dan surat Al-Baqarah ayat 153 antara lain, yaitu yang pertama, sabar dalam menjalankan perintah Allah. Contohnya ketika azan berkumandang dan kita sedang mengerjakan tugas, di situ kita harus sabar menunggu sampai azan selesai dan kemudian kita sholat dulu baru mengerjakan tugas. Itu yang kedua, sabar dalam menjauhi maksiat dan meninggalkan larangan Allah. Contohnya ketika ada teman yang mengajak membolos di saat jam pelajaran yang membuat bosan kita, sebaiknya kita tetap menahan diri di dalam kelas sampai pelajaran itu selesai. Untuk yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya ketika kita sedang diterpa sakit dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebaiknya kita menahan diri dan tidak menceritakan keluh kesah kita kepada orang lain. Perilaku yang ketiga yaitu pemaaf. Pemaaf berarti orang yang rela memberi maaf kepada orang lain. Sikap pemaaf berarti yang suka memaafkan kesalahan orang lain tanpa sedikit pun ada rasa benci dan keinginan untuk membelanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 134 yang artinya, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Artinya setiap manusia pernah melakukan kesalahan dan kekhilafan adalah fitrah yang melekat pada diri manusia. Seperti hadis berikut ini, Rasulullah pernah bersabda yang artinya, setiap manusia pernah melakukan kesalahan dan sebaik-baik pelaku kesalahan itu adalah orang yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis ini berarti bahwa manusia yang baik bukan orang yang tidak pernah berbuat salah, karena itu mustahil kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mempunyai sifat ma'imun atau senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi manusia yang baik adalah manusia yang menyadari kesalahannya dan segera bertobat kepada Allah. Contoh perilaku pemaaf yang sesuai dengan surat Ali Imran ayat 134 dalam kehidupan sehari-hari dan diwujudkan dengan: 1. Memberikan maaf dengan ikhlas kepada orang yang meminta maaf. Yang kedua, meminta maaf atas kesalahan yang diperbuat itu maupun baik benar ataupun salah. Yang ketiga, tidak memendam rasa benci dan perasaan dendam kepada orang lain, karena sifat dendam itu sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai manusia, apabila kita menerapkan ketiga sifat tersebut, yaitu ikhlas,
sabar dan pemaaf tentu saja akan menjadi suatu perilaku yang bersifat positif dalam menjalani kehidupan sehari-hari, dan juga dalam menerapkan ketiga sifat tersebut akan mendekatkan kita kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.